Oke, ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas secara umum apa saja secara konsep dan definisi yang dimaksud dengan objek, kelas, dan OOP. Ya. Eh, Kalau kita recap kembali ya, intinya OOP ini adalah bagaimana kita memprogram dengan paradigma bahwa kita dapat memodelkan problem-problem yang akan kita selesaikan itu dalam bentuk objek-objek yang relevan gitu ya. Di pertemuan yang lalu ini perbedaan sudah kita bahas dan beberapa karakteristik sudah kita pelajari, dan di pertemuan sebelumnya kita ada studi kasus misalkan Netflix gitu ya. Jadi Netflix ini adalah sebuah sistem ya, atau kita bisa anggap ini sebagai sebuah problem yang kita bisa modelkan sebenarnya dalam suatu sistem Netflix. Ini sebenarnya tersusun dari banyak objek gitu ya. Dan konsep object oriented programming ini adalah konsep yang sangat amat mendasar dan menjadi fundamental sekali jika Anda ingin membuat sebuah software ya, dalam platform apapun gitu ya. Belum, ini juga sebagai dasar nanti jika Anda mempelajari tentang konsep layering dalam software engineering, mempelajari object oriented, ini akan mempermudah Anda memahami materi-materi selanjutnya. Oke, kita kemarin sudah belajar secara konsep dan secara definisi. Di pagi ini kita akan mencoba mempelajari secara teknis ya. Jadi mulai terjun menggunakan kode ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita menggunakan Draw.io untuk menggambarkan, ini sebagai contoh saja ya, untuk menggambarkan kira-kira dalam suatu kelas memiliki atribut dan metode apa. Di pertemuan ini kita akan coba membuatnya dalam bentuk yang lebih konkret dalam sebuah kode. Ya, jadi secara umum ya, kalau kita bicara soal kelas ya, sebuah OOP ini kita bicara yang namanya kelas ya. Saya jelaskan di sini ya. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara soal OOP ya, OP ini kita berarti bicara tentang pembuatan kelas ya, membuat sebuah kelas. Ini simpelnya seperti ini ya, despite kita sudah mempelajari banyak konsep kemarin tentang sifat-sifat OOP, kalau mau disimplify ya gampangnya adalah OOP kita it's all about making class dan menghidupkan kelasnya menjadi sebuah objek atau instance. Nah, di dalam sebuah kelas itu kita akan mendefinisikan yang namanya constructor ya. Constructor ini untuk inisiasi objek ya, atau instance. Nah, di dalam konstruktor ini kita ada atribut atau data gitu ya. Ya. Selain itu, selain ada konstruktor di dalam sebuah kelas ya, kita pasti juga akan memodelkan yang namanya behavior, atau dalam bentuk yang lebih konkret dalam bentuk programnya itu dalam terminologi method ya. Nanti kita juga akan lihat difference antara method dan function. Sebenarnya secara teknis membuat method maupun function itu sama, namun hanya perbedaan behavior dan efek pemanggilannya saja. Gitu ya. Kita akan coba bedah satu persatu. Yang pertama, ini adalah terkait dengan constructor. Ya. Untuk apa ada constructor ya? Jadi constructor ini adalah sebuah fungsi lah ya, fungsi didefinisikan di paling atas itu untuk membuat sebuah instance dari kelas ya, atau kita membuat objek dari sebuah tipe kelas yang kita definisikan. Jadi kalau kita review kembali perbedaan kelas dan objek itu apa? Kelas itu abstraksinya, desain yang kita buat didefinisikan di dalam program kita ya dalam bentuk abstrak. Kemudian objek itu adalah kelas yang kita hidupkan ya, kita instansiasi menjadi sebuah instan di memori gitu ya. Jadi misalkan kita punya kelas mobil, nah ketika mobilnya kita hidupkan, kita buat sebuah variabel yang isinya objek kelas mobil yang kita definisikan warnanya dan atribut lainnya, itu yang kita namakan sebagai
objek dan atau sebuah instance dari kelas. Nah, yang namanya constructor ini memungkinkan kita untuk menghidupkan ya. Cara kita menghidupkan sebuah objek dari sebuah kelas ini sebenarnya cukup sederhana ya. Kita definisikan nama variabelnya di sini ya. Misalkan kita punya kelas car gitu ya. Nah, kita bisa definisikan nama variabelnya di sini apa dan kita tinggal memasukkan nama kelasnya dan juga kurung buka kurung tutup. Di dalamnya ini kita bisa definisikan atribut-atribut atau data-data yang perlu didefinisikan ketika objek tersebut diinisiasi. Ya, nanti kita akan coba praktikkan secara perlahannya bagaimana kita membuat constructor ya. Jadi kita lihat secara teorinya dulu constructor itu apa. Nah, di sini constructor di sini disebutkan memungkinkan class designer ini untuk dapat melakukan setup variable ya dengan melakukan assignment ya. Nah, ini adalah beberapa secara teknis seperti ini ya. Jadi kalau kita mendefinisikan sebuah constructor, kita gunakan kata kunci init ya yang ada underscore 2 di depan dan di belakangnya. Lalu di dalamnya kita lakukan assignment ya. Misalkan contoh kita memiliki kelas, kita definisikan dulu ya. Misalkan kita punya objek student di sini ya. Objek student yang mana kita student itu kita definisikan atributnya. Student itu pasti punya nama, punya fakultas ya mungkin ya kalau kita konteksnya di UI aja biar gampang. Kemudian ada semester dan sebagainya gitu ya. Kita coba ini aja gitu ya. Nah, untuk membuat sebuah kelas student ya kita tinggal membuat seperti ini saja. Kelas student. Nah, ini sebenarnya sudah merupakan awal dari kita menginisiasi sebuah kelas. Namun untuk dapat student ini dipakai atau diinisiasi di kelas lain atau di main program, kita harus membuat yang namanya constructor ya. Constructor itu kita cukup buat seperti ini, dev init ya. Dan parameter paling basic ya yang wajib ada di dalam constructor ini adalah self ya. Ini adalah suatu keyword untuk kita melakukan assignment nilai yang diinisiasi user kepada sebagai sebuah atribut yang dihidupkan di dalam memori ya. Nah, misalkan kita ingin mendefinisikan seperti ini ya, atributnya ada name, faculty, dan semester. Nah, ini adalah simbol beberapa data yang perlu dimasukkan oleh main program atau user dari kelas ini ya. Ketika kita menggunakan kelas student ini adalah beberapa data yang wajib untuk dimasukkan. Nah, tidak cukup di situ, ini dari sisi user. Nah, kita perlu melakukan assignment. Jadi, nilai yang dimasukkan oleh pengguna kelas ini harus kita assign ke objek yang kita inisiasi. Caranya adalah kita melakukan assignment berdasarkan namanya ya. Kita definisikan di sini self.name sama dengan name. Ini kalau kita bahasakan secara high level, ya kita melakukan assignment. Jadi, class student ini punya atribut name ya atau nama yang isinya itu berdasarkan parameter yang didefinisikan oleh pengguna kelasnya. Ya. Kita lakukan hal tersebut untuk atribut yang lain seperti ini. Nah, dan kurang lebih seperti ini constructor ya. Jadi cukup sederhana. Jadi konsepnya adalah kita membuat function init ya. Ini harus pas, tidak boleh kurang atau kelebihan untuk garisnya ya. Initnya ini adalah 2 underscore di sini. Sebenarnya kalau di VS Code ini pasti sudah ada recommender-nya ya. Kita tinggal mengikuti saja dan ada ada kata kunci self yang wajib di sini. Dan kita definisikan inputan dari user yang bisa dimasukkan ya ketika menginisiasi kelas atau objek student. Nah, kita dalam praktiknya untuk menghidupkan kelas student ini atau membuat instance dari kelas student, ya kita tinggal melakukan inisiasi, contohnya seperti ini ya. Misalkan di luar kelasnya,
kita kasih student one di sini, kita tinggal panggil ya student di sini dan kita definisikan datanya secara berurutan gitu ya. Jadi name, faculty, and semester. Misalkan Hafiz, Fasilkom semester 1 misalkan. Nah, maka kita sudah akan memiliki sebuah objek di dalam memori ya yang tipenya ini adalah tipe data atau tipe kelas student gitu ya. Ya, jadi seperti itu pembuatan constructor ya. Sampai di sini apakah ada yang masih belum jelas untuk pembuatan konstruktornya? Apakah sudah cukup clear sejauh ini penjelasan saya tentang pembuatan konstruktor secara praktik? Coba yang sudah merasa cukup clear bisa tulis di chat. Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu terkait dengan konstruktor ya. Semua tentang kita mendefinisikan atribut-atribut yang dimiliki oleh sebuah kelas yang kita buat. Gitu ya. Oke, ya, ini penjelasan lanjutan ya dari konstruktor. Jadi setiap kelas itu wajib memiliki init atau konstruktor, gitu ya. Nah, di sini dengan kita menyediakan constructor method ya, kita memastikan setiap kelas itu pasti bisa dibuat instance-nya gitu ya. Kalau kita nggak ada ini, misalkan hanya kelas ini saja ya, maka kita tidak akan ya, ini langsung error nih, di sini ada warning error di sini ya. Kita tidak bisa melakukan inisiasi. Oke. Ya kurang lebih seperti ini ya. Ini persis dengan yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kita parameter yang ada di dev init ini adalah inputan atau yang didefinisikan oleh user ya atau pengguna dari kelas yang kita rancang gitu ya. Istilah user di sini mungkin jangan terlalu bingung gitu ya. Ya anggap saja user di sini yang kita maksud adalah pengguna kelas ya, kita sebagai programmer aja gitu ya, bukan end user yang menggunakan aplikasi secara langsung ya. Jadi jangan terlalu bingung lah di situ ya. Well, oke, kita akan lanjutkan gitu ya. Oke, seperti yang sudah dibahas di kelas pertemuan sebelumnya bahwa di setiap kelas ya dia itu pasti memiliki dua aspek ya. Yang pertama adalah data atau atribut ya. Dia bisa berupa number ya dan semua tipe data yang kita kenal ya. Kita definisikan datanya di dalamnya itu berupa list itu juga bisa ya. Terserah gitu ya, dan juga ada comments or methods gitu ya. Jadi misalkan kita tadi membuat kelas student, metodenya apa yang potensial? Misalkan kita ingin mendapatkan data namanya, gitu ya, atau kita ingin menghitung IPK-nya, dan semua hal yang sifatnya kata kerja yang berkaitan dengan kelas tersebut, yang relevan dengan behavior kelas tersebut, itu nanti kita implementasikan dalam bentuk methods ya. Nah, methods ini sebenarnya penulisannya hampir atau bisa saya katakan persis dengan kita membuat function. Bedanya adalah kalau function itu dia tidak mengikat pada instance atau objek tertentu, sementara methods ini dia akan mengikat atau hanya take effects pada objek tertentu ya. Misalkan di sini kita punya katakanlah di sini anggap saja kita punya nanti akan punya function atau method count GPA ya gitu ya. Nah, misalkan di sini. Nah, nanti kita bisa melakukan pemanggilan gitu ya. Jadi misalkan student1.count GPA gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan method. Jadi count GPA ini hanya akan take effect pada objek student1 yang tipenya adalah student. Sementara kalau kita definisikan
count GPA tidak di dalam sebuah kelas, maka kita tidak perlu melakukan dot notation seperti ini, dan yang namanya function count GPA-nya, dia sifatnya akan cukup lebih global. Bukan global sih ya, tapi lebih tidak terikat pada suatu objek tertentu. Gitu ya. Itu perbedaan antara function dan method ya. Ingat-ingat mungkin saya nanti tanya di ujian akhir ya. Jadi kurang lebih itu kalau kita bedakan. Nah, ini yang sudah saya singgung barusan, bahwa kalau di dalam method ya, kita mengenal yang namanya dot reference ya, atau dot notation gitu ya, yang dimana kita melakukan pemanggilan terhadap entah itu metode atau data ya. Jadi sebenarnya kalau di Python, misalkan kita punya atribut berupa data ya, data di sini, kita sebenarnya juga bisa melakukan pemanggilan secara langsung, misalkan student1.name gitu ya. Nah, dot notation ini bisa kita buat seperti itu gitu ya. Sebenarnya ini kenapa error? Sebentar, indentasinya salah. Oke, ya, kita lanjutkan ya. Jadi kita sebenarnya dot notation atau dot reference ini selain untuk memanggil method yang kita definisikan, juga bisa memanggil data yang ada di dalam sebagai atribut ya, di dalam sebuah kelas gitu ya. Misalkan kita sudah punya nama, fakultas dan semester, kita bisa langsung akses nih di sini. By default di Python seperti itu. Nanti kita akan pelajari bahwa kita sebenarnya bisa membuat atribut-atribut ini tidak directly accessible menggunakan dot reference. Kalau di Java nanti kita akan mempelajari ya, mungkin di semester depan, yang namanya atribut atau data yang ada di constructor itu kita bisa set private atau public. Python ini by default menjadikan semua atributnya ini public atau bisa diakses secara langsung. Sementara kalau private dia hanya bisa dipakai di dalam kelas itu saja. Ini mungkin konsep yang nanti akan kita singgung kemudian ya. Di Python sebenarnya lebih fleksibel ya di sini dibandingkan kita di Java ya. Di Java cukup strict bagaimana kita mendefinisikan tipe dari sebuah atribut gitu ya. Oke. Ya, oke. Nah, itu dot reference ya. Jadi kalau kita bicara soal atribut ya, jadi kita dot reference ini tidak hanya bisa untuk memanggil data atribut ya, tapi juga memanggil behavior attributes gitu ya. Jadi bisa memanggil data secara langsung maupun metodenya secara langsung gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan assignment ya seperti ini kalau di Python. Kalau di Java mungkin lebih strict lagi untuk pemanggilannya, tapi kita tidak belajar Java di semester ini. Well, itu untuk dot reference. Nah, sebenarnya untuk melakukan pengecekan, kira-kira di dalam sebuah instance itu memiliki atribut apa saja, kita bisa menggunakan function dir ya. Jadi kita dir seperti ini dan kita masukkan variabel instance-nya, maka kita akan mendapatkan atribut-atribut yang ada di objek tersebut ya. Misalkan kalau kita praktikkan di sini ya. Kan di sini ya, kita coba print student name di sini. Oke, ya. Kita juga bisa mengecek kira-kira di dalam student one ini atributnya apa saja gitu ya. Nah, di sini pasti akan kita lihat beberapa atribut yang sudah kita familiar, kita sudah definisikan di sini, dan beberapa atribut default yang di setiap instance itu by default disediakan oleh Python ya. Sebentar. Kita lakukan printing dir student one. Ya, bisa kita lihat di sini ya.
Ini adalah atribut-atribut ya yang ada pada instance student one ya, yang tipenya adalah students yang kita definisikan. Di sini terdiri dari banyak sekali ini ya, banyak sekali atribut default gitu ya, seperti del ATR, DICT dan seterusnya gitu ya. Ini kita tidak perlu care terlalu berlebihan ke sini, nanti kita hanya akan bahas sedikit saja, mungkin beberapa atribut bawaan. Nah, tapi bisa kita lihat di sini di bagian belakangnya ini akan muncul beberapa atribut yang kita definisikan sendiri. Mulai atribut data, yaitu name, faculty, dan semester, maupun atribut berupa behavior atau method, yaitu count, GPA. Oke, yaitu terkait dengan kita memahami atribut di dalam sebuah kelas. Gitu ya. Ya, kita bisa menggunakan pas keyword ya, ini untuk kita melakukan apa ya, menjadikan sebuah kelas atau sebuah metode dalam kelas untuk doing nothing ya. Misalkan kita hanya masih dalam fase modeling ya. Count GPA kita masih belum ada implementasinya. Ya, instead of kita komen seperti tadi ya, tadi kan error nih. Seperti ini. Misalkan unknown. Nah, dibandingkan kayak gini kalau misalkan belum ada implementasinya, mendingan kita pakai kata kunci pas ya, maka tidak akan terjadi indentasi error. Kalau kita hanya komen di sini, maka dia pasti akan terjadi error indentasi ya. Jadi pas, kata kunci pas ya itu hanya untuk ini sebenarnya. Atau misalkan di dalam sebuah kelas itu kita masih dalam fase coret-coret gitu ya. Ya, kita kayak gini aja sebenarnya bisa ya. Jadi fungsinya pas ini yang membantu kita untuk proses dalam implementasi kalau misalkan kita belum tahu concrete implementation dari sebuah kelas atau sebuah method. Oke ya. Oke ya, jadi ya ini sama ya empty shoot lah ya. Jadi tidak melakukan apapun, ya, tapi instance-nya masih ya, jadi instance-nya ada ya, tapi tidak ada implementasinya gitu ya. Atau atributnya bisa kita definisikan ya, terdefinisi. Misalkan kita punya count GPA di sini kita pass ya, dia tetap ada sebagai atribut namun tidak melakukan apapun. Oke ya, kita juga bisa melakukan checking ya, masing-masing instance itu kelasnya apa ya. Misalkan di sini ya kita let's say kita di sini punya student one ya. Kita bisa mengetahui sebenarnya student one itu belongs to kelas apa dengan cara seperti ini gitu ya. Kalau kita print ya, kita lihat di sini akan terlihat bahwa si instance student one ini merupakan kelas dari student gitu ya. Ini nama kelasnya ya. Kalau misalkan kita coba ganti namanya ya, dia juga akan ikut dan seterusnya. Ya. Itu beberapa trivial trivial keyword yang ada di dalam pembuatan sebuah kelas gitu ya. Jadi kita untuk mengecek atributnya itu apa saja bisa gunakan dir function, pas keyword untuk membantu kita dalam proses implementasi jika memang tidak ada yang akan dilakukan di function, di method atau di kelas tertentu, dan .class seperti ini untuk mengetahui suatu instance atau objek itu belongs to kelas apa gitu ya. Oke, kita perlu untuk membedakan gitu ya. Jadi kita sudah berbicara soal atribut ya, jadi apa yang dimiliki oleh sebuah kelas. Nah, atribut ini kita bagi menjadi dua, yaitu kelas atribut dan instance atribut ya. Kalau kelas atribut ya, dia hanya belongs to the class itself gitu ya. Jadi hanya untuk kelasnya ya. Sementara instance ya kita pakai terjemahan literal aja gitu ya. Ini hanya berlaku untuk instance tertentu gitu ya. Contohnya seperti apa? Ya seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita
mendefinisikan atribut atau data di dalam konstruktor, maka itu yang disebut dengan instance atribut. Artinya atribut ini hanya akan merefer ke masing-masing instance yang kita hidupkan ya. Jadi mereknya akan berbeda, serinya akan berbeda, dan warnanya akan berbeda-beda tergantung kita menginisiasi instance-nya seperti apa. Nah, kelas atribut contohnya seperti ini. Misalkan kita punya kelas mobil ya. Jadi mobil mau apapun merek, seri dan warnanya pasti rodanya 4. Nah, dibanding kita repot-repot mendefinisikan roda ini sebagai instance atribut di mana pasti semua atributnya itu sama gitu ya. Maka lebih baik kita definisikan itu sebagai kelas atribut. Ya, jadi ciri-ciri dari kelas atribut kita definisikannya di body kelasnya, tidak masuk ke dalam konstruktor. Sementara instance atribut dia ada di dalam konstruktor kelasnya, gitu ya. Jadi contohnya seperti ini ya, kita definisikan mobil mau dia Toyota Avanza hitam atau Honda Jazz kuning. Kalau kita print rodanya, walaupun di sini tidak didefinisikan, ya, dia tetap akan menghasilkan nilai 4. Jadi itu perbedaan antara kelas atribut dan instance atribut. Tergantung dari scope-nya gitu ya. Jadi kalau kelas dia akan sama untuk seluruh instance, tapi kalau instance itu hanya fokus instance atribut itu hanya akan scope-nya hanya untuk instance yang kita definisikan saja secara khusus. Contohnya seperti ini. Ya, ini perbedaan ya untuk function dan method gitu ya. Intinya di sini gitu ya. Jadi kalau function dipanggil tanpa konteks atau objek tertentu, kalau methods dipanggil dia akan merefer atau take effect ke objek atau instance tertentu ya. In short seperti itu gitu ya. Definisi aslinya ya sama-sama aja ya. Method itu sama dengan function. Dan secara teknis kita membuatnya, cuma konsepnya hanya di scope dari pemanggilannya saja. Oke. Oke, methods di define di dalam body of class ya, perbedaannya juga. Jadi selain kita scope-nya ya, cara pendefinisiannya juga berbeda. Methods ini implementasinya ada di dalam body of class-nya ya. Jadi ada di dalam sini ya, di dalam scope kelasnya, sementara function itu kita definisikan, kita tulis di luar kelas body gitu ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sejauh ini sudah jelas penjelasan dari saya? Untuk mengujinya, coba di sini Nabil Rahman Zulfasyah. Apakah ada? Halo? Halo Nabil Rahman? Tes. Nabil Rahman udah open mic nih. Cuman saya belum dengar suaranya. Halo, Nabil? Oke, saya khawatir device saya ini yang bermasalah. Coba Rifki Afrian deh. Rifki Afrian, apakah ada? Nggak ada juga. Oke, oke hadir. Oke, ya. Coba in short apa take away yang Anda dapatkan dari apa saja perbedaan dari method dan function di dalam pemrograman Python yang Anda sudah dapatkan dalam bahasa Anda. Halo? Nggak Ya apa-apa Pak. kok, Mas. Ya. Iya, silakan. Kalau menurut saya sih, kalau fungsi itu ini Pak, kayak fungsi itu kayak serangkaian. Jadi dia itu diinstruksikan untuk menjalankan sebuah tugas gitu Pak. Kalau metode? Eh, Kalau metode
objek ya. Lebih ke objek. Oke. Nah, Gimana tuh? Lebih ke objek apanya berarti? lebih kayak masih kurang paham sih Pak kalau ini objeknya itu. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Rifki ya. Jadi nggak apa-apa. Oke, saya memang eh, manggil secara random itu bukan buat absen, bukan buat dinilai, tapi untuk randomly checking aja. Mungkin penjelasan saya masih perlu untuk diperdalam lagi ya. Jadi sebenarnya method dan function ini sama. Jadi program tadi sudah betul sebenarnya. Function itu ya untuk sebuah small program ya, program kecil yang kita bungkus untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya method dan function itu secara fungsionalitas itu sama. Perbedaannya adalah di scope efek dari pemanggilannya. Jadi kalau function dia tidak ada konteks objeknya, gitu ya, tidak merujuk ke objek tertentu. Makanya di sini tinggal kita panggil saja nama functionnya dan parameternya. Sementara kalau method dia sama seperti function, small program juga, namun binding atau terikat pada suatu objek tertentu. Jadi apa yang dilakukan pada metode ini akan hanya berkaitan dengan objek yang di-refer di awal, gitu ya. Dan juga perbedaan yang kedua adalah penulisannya. Kalau method ditulis di dalam kelas body ya, di dalam kelas yang kita definisikan, kalau function itu di luar dari kelas ya. Jadi ingat perbedaannya sebenarnya cuma dua itu. As simple as that, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya ini penjelasan lebih detail terkait dengan self ya. Jadi ini variabel yang cukup penting dalam kita melakukan pendefinisian di dalam kelas ya. Intinya self ini seperti terjemahan literalnya atau yakni ke diri sendiri ya. Jadi kita menggunakan ini untuk merujuk pada apa yang dimiliki oleh kelas tersebut gitu ya. Kenapa hampir semua metode ya, misalkan seperti ini, count GPA. Kenapa kita seringkali menemukan sebuah metode di dalam kelas itu ada self-nya? Karena ini adalah pintu jalan untuk kita mengakses atribut-atribut yang ada yang kita definisikan di constructor gitu ya. Nah, karena atribut ini didefinisikan ya menggunakan self ini, maka untuk mengaksesnya di dalam kelasnya kita perlu untuk menggunakan kata kunci ini lagi gitu ya. Karena apa? Karena mostly metode yang ada di sebuah kelas ya itu fokusnya adalah memanipulasi atribut yang sudah didefinisikan. Jadi kita perlu akses di situ. Oke, jadi melalui self kita dapat mengakses instance yang ada ya, atribut-atribut pada instance yang ada gitu ya. Yaitu ini contohnya kalau self ya. Ya memang perbedaan selanjutnya antara function dan method gitu ya. Function dan method tadi kan perbedaannya adalah refer to objek tertentu. Nah, yang memungkinkan sebuah metode ini merefer ke objek atau instance tertentu adalah kata kunci self ini. Tanpa ini kita tidak bisa melakukan pemanggilan seperti ini. Oke, selanjutnya di dalam Python ya kita akan mengenal beberapa standar methods gitu ya. Ya, ini adalah beberapa methods yang sudah menjadi bawaan di Python ya. Kalau kita lihat balik ke sini lagi, kita akan lihat di sini sebenarnya banyak sekali nih metode-metode bawaan atau atribut bawaan yang ada pada sebuah kelas di Python ya. Apa saja contohnya yang perlu kita care about gitu ya, yang perlu kita sangat pahami ya, yaitu adalah salah satunya STR. Apa ini STR? Ini adalah function yang mana memfasilitasi kita untuk melakukan printing instance atau objek yang kita dari kelas tertentu. Gitu ya. Misalkan kita punya student one di sini ya. Student one ini adalah sebuah instance atau objek yang tipe kelasnya adalah student. Nah, STR ini membantu kita atau mendefinisikan apa yang akan dikeluarkan kita ketika kita melakukan pemanggilan seperti ini. Ya.
By default ya, kalau kita fokus ke print student one saja, yang akan dikembalikan ini adalah alamat tempat objek tersebut disimpan di memori. Contohnya seperti ini gitu ya. Student object at di mana lokasinya ya, di sini. Nah, str ini kita bisa ganti agar tidak menghasilkan hasil yang cukup tidak readable seperti ini ya kan, orang umum tidak akan tahu kan ini maksudnya apa. Nah, kita bisa lakukan yang namanya overriding. Ya, nah, konsep overriding nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, sekarang kita anggap saja hanya mengganti fungsionalitas default dari metode bawaan Python gitu ya. Jadi bisa kita ganti nih str ini dengan kita melakukan mengganti return value-nya bukan main student object at bla 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 ini, tapi kita bisa custom. Misalkan kita punya student di sini, kita mau print student with name siapa gitu ya, misalkan self dot name misalkan semester self dot semester ya. Ya, jadi kita mengganti str ini dengan tulisan return-nya ini ya. Self.name kita ambil karena sekali lagi self kita merujuk ke objek atau kelas itu sendiri. Dalam hal ini kita mengambil atribut name yang sudah didefinisikan di awal. Nah, maka yang tadinya seperti ini kalau kita jalankan sorry. Ini perlu dijadikan string dulu. Ya. Jadi instead of kita misalkan kita ini matikan ya. Ini kita komen, yang muncul adalah seperti ini. Tapi kalau kita lakukan overriding metodenya, kita ganti fungsionalitas defaultnya, maka str itu akan menjadi seperti ini ya. Bisa kita custom berdasarkan keinginan kita atau kebutuhan dari program kita ya. Oke ya, ini sebenarnya penjelasannya sudah saya sebutkan tadi. Nah, di dalamnya ini kita bisa lakukan formatting yang sudah kita pelajari gitu, yaitu bebas. Intinya ada beberapa metode bawaan dari Python untuk sebuah kelas dan kita bisa melakukan yang namanya overriding ya. In short adalah melakukan menimpa implementasi awalnya dengan implementasi custom sesuai yang kita inginkan gitu ya. Kita ganti di behavior bawaannya dengan yang kita inginkan. Nanti konsep overriding ini tidak hanya berlaku untuk metode bawaan dari Python saja, tapi juga untuk metode yang kita definisikan sendiri. Tapi itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada nanti konsep overloading ya, overriding dan semacamnya, ada konsep nanti pewarisan sifat gitu ya. Dan macam-macam gitu ya. Nanti kalau di dalam di Java ya, lebih kompleks lagi gitu ya, lebih kompleks ya, lebih detail lagi bagaimana kita melakukan modeling behavior OOP-nya gitu ya. Nanti kita akan kenal yang namanya abstract class, generalization dan macam-macam gitu ya. Banyak. Nanti kita akan coba singgung basicnya saja yang bisa kita gunakan di dalam Python gitu ya. Oke, selain string ya, kita bisa melakukan overriding juga pada destructor-nya gitu ya. Oke, jadi init ini constructor kita overriding dengan cara seperti ini ya. Nah, untuk melakukan destruction ya atau menghapus sebuah instance, kita bisa juga override seperti ini. Misalkan ketika objeknya itu dimusnahkan dari memori, kita akan print sebuah pesan tertentu ya. Misalkan di sini gitu ya, kita coba ya def del seperti ini. Kita lakukan deletion, kita lakukan printing gitu ya. Misalkan langsung kita print. Di sini tidak menghasilkan tipe data tertentu ya, kita bisa langsung print saja. Student remove gitu ya. Contohnya seperti ini.
Nah, maka ketika kita lakukan seperti ini, misalkan print, dan kita del seperti ini, student one, kita menghapus instance-nya, maka kita pasti akan mendapatkan kata-kata seperti ini. Ya. Kalau misalkan ini tidak ada, misalkan kita tidak lakukan overriding method tersebut, ya, maka tidak akan tercetak apa-apa, karena by default dia memang void, tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Nanti mungkin akan kalian coba ya, kalau kita tidak del, kita tidak lakukan deletion secara eksplisit, kenapa masih ada student is remove ya? Ya karena setiap programnya itu berhenti, kalau kita masih pemrogramannya itu di dalam memori, setiap program tersebut habis ya, maka objeknya akan di remove ya, yang ada di program tersebut gitu ya. Jadi jangan heran ya, kita nggak pakai del student 1, kenapa masih ada student is remove ya? Karena memang by default kita pasti si Python itu menjalankan yang namanya garbage collection gitu ya. Jadi buang-buang, bersih-bersihin sampah yang udah gak dipakai ya, karena programnya sudah berhenti, objeknya udah gak dipakai ya, maka dia akan dimusnahkan. Ya. Itu destructor ya. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan implementasi object oriented programming di Python? Tenang, nggak akan saya tanya-tanya, Yang penting coba sekarang di chat deh, kira-kira siapa yang sudah, apakah sudah saya clear ini penjelasannya terkait dengan OOP di Python? Coba saya ingin tahu responnya. Apakah sudah cukup clear penjelasan saya terkait dengan ini? Oke, terima kasih Arya. Yang lainnya? Oke, Nabil Rahman cukup clear ya. Masih ada kata cukupnya nih. Ada yang kesulitan mungkin Nabil? Di chat aja, Nabil Rahman. Apakah ada yang masih kesulitan? Atau konsep yang masih bingung nih? Ini apa lagi kita belajar OOP gitu ya. Gimana Nabil Rahman? Tadi ada kata-kata cukup clear gitu. Saya khawatirnya masih ada yang belum clear nih. Gimana Nabil? Oke, mencoba terbiasa buat penggunaan objek-objeknya. Ya, memang betul ya, kita untuk OOP ini dia adalah sebuah paradigma yang mungkin baru gitu ya, sama dengan kita belajar rekursif perlu pembiasaan gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ingin semakin fluent dalam OOP, ya silakan. Saya sudah berikan resource banyak terkait OOP, baik dalam worksheet maupun lab, itu dimanfaatkan saja. Ya, intinya sampai sejauh ini, setidaknya harapan saya Anda itu sudah mengerti kira-kira isi dari kelas itu apa saja dan bagaimana kita menghidupkan dan menjalankan sebuah kelas gitu ya. Ya, kurang lebih dari yang kita sudah tulis di sini ya. Ini sebenarnya sudah mengcover basic dari OOP sebenarnya ya. Jadi yang penting untuk dipelajari, kita kalau misalkan belajar OOP, kita tidak perlu berpikir konkret dulu. Kita perlu berpikir secara abstrak. Kita fokus pada pemodelan ya. Baru ketika kelasnya ini sudah didefinisikan, implementasi praktisnya di main program baru kita pikirkan ya. Kalau kita berpikir konkret ketika melakukan abstraksi, nanti pusing sendiri, gitu ya. Jadi udahlah di tahap mendesain, ya kemampuan kita berpikir abstrak ini, melakukan abstraksi, inilah yang perlu kita fokuskan, gitu ya. Jadi tahapan utamanya kalau kita melakukan ya, misalkan kita ingin membuat sebuah, ini beberapa tips OOP gitu ya. Pertama adalah fokus
on the model first ya. Jangan kita terjun ke OP kalau misalkan kita belum terbiasa itu langsung ke kode. Nanti susah gitu ya. Yang penting kita tahu kita misalkan punya sebuah fenomena ya, misalkan kita punya sebuah sistem, misalkan bagaimana cara kita menentukan nama-nama objeknya, cari kata-kata bendanya yang relevan gitu ya. Jadi kita identify kata kerjanya gitu ya, kata-kata benda gitu ya, atau noun, untuk mendefinisikan class name gitu ya. Nah, baru kita di sini explore atributnya. Jadi di setiap benda itu punya atribut apa saja dan bisa ngapain aja gitu ya. Jadi explore behavior-nya gitu ya. Memang kalau kita di UP ini nanti semakin Anda belajar software engineering gitu ya, Anda akan menyadari bahwa software engineering itu tidak hanya sebatas mengimplementasikan kode, tapi di materi software engineering di kuliah RPL nanti Anda akan mendapati bahwa yang namanya software engineering itu rupanya lebih akan cukup banyak proses modeling gitu ya. Proses kita memodelkan program yang akan kita buat ya. Kenapa kita perlu lakukan hal tersebut ya? Itu akan membedakan antara program yang asal jadi dengan program yang akan bisa skill terus-menerus ya, yang akan bisa memenuhi kebutuhan dengan akurat gitu ya. Oke, memang kalau misalkan di levelnya DDP ya, kalau levelnya masih DDP mungkin terlihat sederhana gitu ya, dan melihat kayaknya OP ribet deh, tambah ribet gitu bikin programnya. Ya memang lebih ribet kalau misalkan belum terbiasa ya, tapi kalau sudah terbiasa nanti kita akan melihat manfaatnya bahwa kita bisa melakukan abstraksi, kita bisa memodelkan, dan operasi-operasinya menjadi lebih rapi ya, dan kita bisa maintain kodenya dengan lebih mudah ya kalau kita gunakan OP. Oh iya, absen ya. Oke. Sebentar, saya buka dulu absennya. Nanti silakan ya. Ya ini untuk administrasi Sekre saja sebenarnya untuk absennya. Kalau untuk penilaian sendiri, absen yang utama adalah pengerjaan worksheet sebenarnya ya. Karena itu bagian dari proses gitu ya. Jadi kita belajar di Fasilkom ini nggak cuma soal hasil ya, tapi soal proses yang kita jalani. Kalau prosesnya kalian jalani walaupun struggle dikit-dikit ya nanti akan dibantu kok. Nanti di akhir asalkan memang terlihat Anda itu punya effort dan punya interest untuk fight gitu ya. Wait, absensi. Oh, sorry. Oke, di kelas hari Rabu nanti kita akan mempelajari sedikit lagi ya terkait dengan advance OP, beberapa konsep yang lebih advance di dalam object oriented programming, termasuk spoilernya ya tadi untuk pewarisan sifat, dan kita melakukan konsep apa yang disebut dengan overriding, overloading, dan seterusnya ya. Kita akan belajar konsep inheritance, polymorphisme, apa lagi tuh, nah itu nanti aja gitu ya, kita satu-satu aja dulu. Oke, kita sudah belajar ya destructor ya, ini beberapa saja ya. Kalau kita ingin melakukan overriding method yang lain ya silahkan saja gitu ya. Misalkan kita tadi ada DOC equal, itu nanti kita akan bahas juga nih overriding equal ya. Nah, itu nanti bisa kita explore secara terpisah ya, bisa. Ini misalkan ya, misalkan basic atribut EQ ini menentukan kalau misalkan kita melakukan perbandingan antara instance dan hasilnya adalah sama dengan ya. Kalau LT ini less than ya kalau nggak salah. Terus more than-nya itu GT gitu ya, greater than gitu ya. Ya, ini misalkan list equal seperti apa, greater equal seperti apa. Nah, itu beberapa contoh konsep teaser terkait dengan konsep
overriding ya, atau polimorfisme ya, banyaknya bentuk. Oh iya, sorry. Waktu absennya belum nih. Oke, kita akan lakukan UAS secara offline ya, jadi mungkin nanti bisa siap-siap ya, nanti di bulan Mei akhir ya kita akan UTS di awal Juni, ya, nanti akan dilaksanakan secara luring atau offline ya, nanti di Fasilkom ya. Mungkin beberapa dari Anda belum pernah ke Fasilkom sama sekali selama pandemi ini, ya kita akan coba uji coba offline ya, sebelum mungkin di semester depan kita akan lakukan kegiatan perkuliahan full offline kalau misalkan memang tidak ada kasus yang signifikan lagi. Oke, kita lanjutkan ya sisanya. Apakah absennya sudah bisa diakses? Coba ada yang sudah bisa akses? Oke, thank you. Kita lanjutkan ya, sedikit lagi sebelum Anda masuk ke worksheet masing-masing. Oke. Oke, kita di sini akan masuk ke konsep private variable ya. Tadi saya sebutkan konsep private dan public untuk variabel di Python dan Java, gitu ya. Nah, kalau di Python sendiri ya, ini dikenal dengan namanya prinsip atau pendekatan we are all adults here ya. Jadi no hard restriction artinya by default Python itu mengekspos secara publik atribut-atributnya. Gitu ya. Termasuk juga yang bisa kita akses secara langsung atribut dari kelas yang kita buat sendiri, gitu ya. Nah, kita sebenarnya bisa melakukan restriksi sehingga orang user dari kelas kita atau pengguna dari kelas yang kita buat itu tidak bisa melakukan direct access kepada atribut yang ada di kelas kita. Ya. Caranya adalah dengan menggunakan double underline gitu ya di depan variabel yang kita buat. Maka dia akan otomatis sifatnya menjadi private variable gitu ya. Termasuk juga di sini kelas gitu ya. Di sini akan membuat yang namanya private class dan public class ini adalah underscore 2 kali seperti ini gitu ya. Seperti ini. Nah, jadi kalau kita bicara OOP secara umum ya di luar Python ya, apapun bahasanya, memang secara konsep kita bisa membagi menjadi variabel private dan variabel public ya. Variabel public dan variabel private. Nah, variabel private artinya variabel tersebut tidak aksesibel ya, tidak bisa diakses oleh kelas user atau pengguna dari kelas kita ya. Jadi penggunaan kalau kita menggunakan kelas di main program ya, kita statusnya adalah sebagai kelas user gitu ya. Tapi kalau kita melakukan pengembangan di dalam sebuah kelas ya, kita ini masuknya adalah kelas developer ya. Jadi private attribute itu tidak dapat diakses secara langsung oleh kelas user gitu ya. Jadi misalkan nih, tadi kita lakukan pemanggilan langsung di sini ya, student.name, student1.name ya. Ya. Kalau kita lakukan privatisasi ya dengan cara kita menambahkan underscore 2 kali di sini ya. Misalkan name-nya kita tambahkan di sini ya. Ya maka ini tidak bisa kita lakukan ya. Kita tidak bisa melakukan akses secara langsung gitu ya. Karena apa? Karena di sini akan disebut bahwa student object has no attribute name ya. Karena dia memang tidak bisa diakses oleh class user ya. Jadi anggap saya di sini adalah class user ya. Di sini scope-nya adalah class developer. Variabel ini hanya akan bisa kita manipulasi di dalam kelas ini saja gitu ya. Di luar kelas ini tidak bisa gitu ya. Oke, fungsinya apa? Ya, memang ada beberapa kebutuhan untuk keamanan pengembangan agar struktur dari kelasnya itu tidak
mudah diubah oleh user yang tidak berkenan, ya kita bisa gunakan prinsip private variable ini untuk kelas kita, gitu ya. Ya, jadi fungsinya kenapa private variable ini eksis adalah untuk mengkontrol siapa yang dapat akses untuk instance value tersebut, gitu ya. Ini terkait dengan privacy dan security, gitu ya. Jadi kalau misalkan by default kita gunakan behaviornya Python yang no hard restrictions, ini mungkin ada vulnerability atau kerentanan yang mungkin terjadi ke sistem kita, gitu ya, dari tereksposnya data-data yang tidak seharusnya diketahui publik, gitu ya. Itu fungsinya private variable di sini. Oke, jadi private attribute hanya digunakan oleh kelas developer atau owner-nya saja dan bukan untuk publik, ya. Sementara publik sebaliknya dia bisa dan seharusnya memang digunakan secara bebas oleh siapapun di luar dari kelas, baik di dalam maupun di luar kelas, gitu ya. Ya. Oke, ya. Mohon maaf ya, kita lanjutkan. Oke, ya. Jadi ini sudah kita demokan tadi ya. Kalau kita definisikan seperti ini, private variable kita tidak bisa melakukan modifikasi di sini, ya. Tapi kita bisa lakukan di dalam kelas, ya. Misalkan kita tetap ingin melakukan meretrieve nama dari student, tapi name-nya kita buat private. Bagaimana caranya? Kalau di Java biasanya kita bisa buat yang namanya setter getter, ya. Kita bisa buat juga di Python, ya. Yaitu kita membuat sebuah fungsi untuk melakukan setting value atau mengget value, ya. Misalkan contoh kita ingin melakukan get mendapatkan nama dari student, yang mana name di sini kita buat sebagai private attribute, gitu ya. Kita get name di sini self, sudah kita tinggal returnkan saja di sini self dot namanya seperti ini. Ya, otomatis instead of accessing kayak gini ya yang tidak valid, kita bisa gunakan seperti ini saja dan hasilnya akan sama. Ya, self name. Oh ya, nggak bisa ya ternyata kalau di Python tidak bisa juga. Even kita lakukan return langsung seperti ini. Ya, kalau di Java dia bisa ya kalau kita private dan kita lakukan setter getter, dia bisa kita return ke luar kelas, gitu ya. Well, oke. Sebelum kita move ke worksheet, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan konsep object oriented programming? Oke, kita coba mungkin bahas satu poin di worksheet ya, yang mudah mungkin ya. Coba saya ingin Anda manfaatkan waktu 10 menit lah ya, 10 menit untuk membuat jawaban dari nomor 1. Silakan ya, nanti setelah 10 menit kita coba bahas, nanti silakan dilanjut dengan soal-soal berikutnya. Ya, hanya ada 3 sih hari ini. Oke, silakan ya, nanti kita akan kembali 10 menit dari sekarang. Ya, oke. Apakah sudah rampung untuk membuat kelasnya? Oke, mungkin kita langsung bahas saja ya untuk nomor 1. Solusinya kira-kira seperti apa? Ya. Jadi di sini kita diminta untuk membuat, ingat ya, kita mulai
dari desain terlebih dahulu model ya. Modelnya adalah kita diminta untuk membuat kelas lingkaran ya. Oke, kita mulai dari data atribut dulu ya. Kira-kira kalau saya gambar lingkaran ini, kira-kira apa atribut dari sebuah lingkaran? Silakan tulis di kolom chat masing-masing. Apa atribut dari lingkaran yang Anda definisikan? Oke, Christopher, jari-jari yang lain? Ada lagi mungkin? Oke, baru Christopher aja mungkin yang lain. Nah, oke. Ada yang bilang jari-jari, ada yang bilang jari-jari luas dan keliling. Wah, ini menarik nih. Nah, oke. Ya, kita mungkin untuk secara default ya, atribut ini kalau bisa adalah sesuatu yang memang apa ya, dia sudah merupakan unit gitu ya. Dalam artian dia bukan merupakan hasil dari pengelolaan angka tertentu gitu ya, atau pengolahan data tertentu gitu ya yang ada di situ. Atau memang sebuah atribut tuh yang menggambarkan memang ya dalam sebuah unit gitu ya. Dalam hal ini, apakah keliling dan luas itu merupakan data atribut? Ya, itu sebenarnya kita bisa juga mendesain seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah itu bisa. Tapi apakah itu adalah solusi yang optimal? Ya, itu yang perlu kita pelajari gitu ya. Oke, jadi yang perlu untuk kita jadikan atribut yang paling pas di dalam sebuah lingkaran itu hanya jari-jarinya saja. Kenapa? Karena ini memang sebuah atribut yang memang sudah atomik gitu ya. Ya, memang sebuah jari-jari kalau kita in-depth secara matematis berasal dari perhitungan macam-macam gitu ya. Tapi kalau kita pakai kacamata non matematik yang cukup dalam ya, jari-jari adalah atribut yang cukup atomik gitu ya. Jadi kita bisa definisikan di sini kita punya jari-jari radius. Nah, baru kita definisikan metodenya. Metodenya kita dapat dari mana? Dari sini gitu ya. Ini menampilkan jari-jari ya. Menampilkan atau kita langsung ini ya, list potential name metodenya aja. Show radius misalkan. Kemudian yang kedua adalah mengubah change radius. Kemudian keliling dan luas gitu ya. Nah, kita sudah punya ini mungkin ini ya buat lebih kata kerja ya. Cari keliling atau cari luas ya. Ya, upayakan kalau metode itu adalah kata kerja agar lebih ini. Nah, baru deh kita pikirkan satu persatu ini pseudocode-nya seperti apa gitu. Show radius berarti hanya return radiusnya aja. Berarti set radius dengan parameter yang ditentukan gitu ya. Cari keliling berarti kita buat rumusnya berarti ya pi kali 2r gitu ya. Cari luas berarti pi r kuadrat. Nah, kalau kita sudah punya ini ya, kita sudah punya desain seperti ini, baru kita bisa dengan mudah tinggal contek saja ya. Kita bisa langsung membuat sebuah kelas misalkan
lingkaran, kita konsisten pakai bahasa Indonesia aja mungkin ya. Baru kita buat konstruktornya. Misalkan di sini ada jari-jari. Self.jari jari sama dengan jari. Konstruktornya sudah. Baru kita masuk ke metodenya masing-masing gitu ya. Apa saja metodenya ya. Ya, kita tinggal copy saja ini ya yang sudah kita tulis di sini ya. Kita tinggal tulis def show lihat jari Oke, tidak apa-apa, Akmal Zaki. Dev init ini namanya konstruktor ya. Jadi dev init ini yang memungkinkan kita melakukan instansiasi atau menghidupkan objek lingkaran di program utama. Singkatnya begitu, Akmal Zaki. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Gimana, Akmal Zaki? Oke, ya. Ya, jadi atribut datanya, kita punya atribut data jari-jari aja nih. Nah, ini kita definisikan di konstruktor ya. Karena ini yang akan kita definisikan datanya oleh user kelasnya. Misalkan kita lanjut metodenya, kita lihat seperti ini, kita pas dulu mungkin ya. Ya, kita buat struktur kelasnya dulu mungkin seperti ini. Lihat jari-jari, ini ubah jari-jari, hitung keliling, dan hitung luas. Kayak gini aja sebenarnya kita bikin kelas. Jadi kita upayakan bikin rangkanya dulu, baru setelah rangkanya jadi kita masuk ke implementasi detail, baru kita berpikir bagaimana menggunakan kelasnya. Ya. Berpikir secara algoritmik gitu ya. Itulah yang akan menjadi pembeda besar antara Anda dan anak-anak yang tidak belajar programming gitu ya. Oke, kita ingin lihat jari-jari. Oke, berarti kita hanya mereturn jari-jarinya aja, gitu ya. Return self dot jari-jari. Kita ingin ubah jari-jari ya, berarti self dot jari-jarinya kita ubah dengan di sini kita tambahkan parameternya jari-jari. Ya, jari ya. Kita ingin hitung keliling ya. Berarti kita gunakan 2 kali jari-jari ya. Jangan lupa ya kalau ingin mengakses atribut pakai self dulu, baru kita lakukan math.p. Ya ini biar ini. Ya, kita ingin hitung luas ya tinggal kita return math.p kali self.jari dikuadratkan. Mana nih? Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan kelas lingkarannya. Langkah seperti ini perlu Anda lakukan jika memang masih bingung ya dalam melakukan OOP, lakukan desain terlebih dahulu, gitu ya. Desain dengan kata-kata Anda, dengan struktur yang Anda pahami, baru kita terjun ke implementasi kodenya. Perlahan-lahan, kalau kita mengerjakannya perlahan-lahan, nanti akan lebih mudah ya untuk penyelesaiannya. Oke, mungkin untuk materi hari ini cukup sekian dulu dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri kelasnya dan Anda lanjutkan dengan worksheet? Well, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk pertemuan sinkronus di kuliah DDP hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktifnya. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Oh ya, sorry, ada pertanyaan ya. Menggunakan import math.p soal nomor 1. Oh ya, bisa ya. Tadi saya contohkan juga pakai math.p gitu ya.
Kita import math dulu, baru math-nya ini kita gunakan ya di dalam metodenya. Seperti itu, Nabil. Bagaimana? Apakah sudah cukup clear? Oke, ya. Ada lagi mungkin nih sebelum saya tutup. Mumpung masih di sini nih. Well, oke ya. Kalau tidak ada, saya akhiri ya sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di pertemuan hari Rabu, masih akan membahas OOP, tapi materi baru ya, yang lebih advance, beberapa karakteristik advance dari OOP. Dan setelah libur Lebaran nanti kita akan mencoba mengimplementasikan OOP dengan graphic user interface gitu ya. Kita membuat, kalau dari kemarin mungkin bosan gitu ya, kita ngoding di konsol aja gitu ya. Kita ingin membuat sesuatu yang lebih visual ya, yang lebih kelihatan kira-kira bentukannya jika kita jalankan ya, tidak hanya sekedar perintah di konsol. Well, oke, terima kasih atas partisipasi di pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi hari Rabu. Selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya Pak.